Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riki Karismanto, kelas 12 MIPA 5, absen 31. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan ujian praktik biologi mengenai pertumbuhan kacang hijau menjadi kecambah. Berikut alat dan bahannya. Ini sudah saya rendam untuk menuju 1 jam. Ada kacang hijau, biji kacang hijau 5 butir sama air, dan bahannya mangkuk 3. Dan sekarang biji kacang hijaunya sedang saya rendam untuk on progress selama 1 jam. Untuk melihat hasilnya kita tunggu selanjutnya. Ini dia biji kacang hijau yang sudah direndam selama 1 jam. Seperti yang terlihat di video, biji-biji kacang hijau sudah mulai mengeluarkan sedikit gelembung-gelembung di setiap. Ada 2 biji kacang hijau yang mengeluarkan 3 mengeluarkan gelembung-gelembung hijau. Nah, berikutnya kita akan melihat biji kacang hijau yang direndam selama 3 jam. Tunggu. Biji kacang hijau yang sudah direndam selama 3 jam. Nah, selanjutnya kita akan melihat biji kacang hijau yang sudah direndam selama 6 jam. Tunggu ya, biji kacang hijau yang sudah direndam selama 6 jam. Nah, di sini saya sudah mempersiapkan 4 buah gelas yang masing-masing sudah diisi dengan biji kacang hijau. Ada yang gelas biji kacang hijaunya yang direndam selama 1 jam. Ada biji kacang hijau yang diisi sama biji kacang hijau yang direndam selama 3 jam. Ada juga gelas yang sudah diisi biji kacang hijau yang direndam selama 6 jam. Dan yang terakhir, gelas yang diisi sama biji kacang hijau yang tidak direndam kacang hijaunya. Nah, yang tadi barusan kalian lihat itu biji kacang hijau yang barusan saja diletakkan di gelas masing-masing. Untuk melihat pertumbuhan hari ke demi hari, mari kita tunggu kelanjutan video dari kemarin. Ini dia H+1 setelah biji kecambah setelah didiamin setelah 1 hari. Yang ini 1 jam. Seperti yang terlihat, biji kacang hijaunya lebih cepat tumbuh daripada yang lain. Terus yang ini yang 3 jam kurang lebih, tapi ini belum ada tumbuh sedikit tunas, sedangkan yang 1 jam yang ini sudah mulai ada tunas-tunasnya sedikit. Nah, terus yang 6 jam. Yang 6 jam ini baru membelah. Ada 1 biji yang baru membelah, yang warna putih itu. Nah, dan yang terakhir yang tidak direndam. Belum ada perubahan sama sekali. Nah, itu dia perkembangan biji kacang hijau H+1. Nanti kita akan lihat kelanjutan perkembangannya. Ini dia H+2-nya biji kacang hijau setelah diamati. Untuk yang direndam selama 1 jam sudah mulai tumbuh. Ini sama halnya juga dengan yang 3 jam. Tapi yang bedanya yang 3 jam nampak lebih kompleks pertumbuhannya daripada yang 1 jam. Dan yang ini 6 jam baru mau tumbuh, baru mau menetas maksudnya, baru mau tumbuh tunas. Sedangkan yang tidak direndam sama juga baru mau menetas. Nah, ini dia hasil pengamatan saya untuk H+2-nya. Untuk H+3-nya
Kita tunggu Ini besok. hari ketiga pengamatan biji kecambah kacang hijau dari saya. Dan ini hasilnya. Untuk yang direndam selama 1 jam sudah mulai tumbuh, tunasnya sudah mulai tinggi. Sama halnya juga dengan yang direndam selama 3 jam, tetapi yang lebih bedanya yang ini lebih subur dibandingkan yang 1 jam. Yang direndam selama 6 jam tidak berkembang untuk hari yang ketiga. Sedangkan biji yang tidak direndam sudah mulai tumbuh sedikit tunasnya. Nah, ini merupakan hari ketiga atau hari terakhir pengamatan saya untuk biji kecambah kacang hijau. Jadi saya dapat menyimpulkan bahwa biji kecambah kacang hijau yang direndam selama 1 jam dan 3 jam itu akan mempercepat pertumbuhan tunas. Sedangkan untuk biji kecambah yang direndam selama 6 jam dan biji kecambah yang tidak direndam itu sangat lambat pertumbuhannya. Jadi sekian dari saya, itu saja kesimpulannya. Mohon jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.